Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati teman-teman mahasiswa baru, calon mahasiswa baru Universitas Yudharta Pasuruan. Pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan tentang bagaimana alur pendaftaran dan apa saja yang harus kita siapkan, berkas apa yang harus kita siapkan di penerimaan mahasiswa baru khususnya di Universitas Yudharta Pasuruan. Ada beberapa tahapan mendaftar di Universitas Yudharta Pasuruan. Yang pertama, Anda harus mengisi formulir pendaftaran di ppmb.yudharta.ac.id atau Anda bisa hadir langsung di Universitas Yudharta Pasuruan setiap hari Senin sampai hari Sabtu pukul 9 sampai 2 siang. Nah, ketika Anda melakukan pendaftaran, Anda membawa biaya 300.000 untuk mendaftar. Yang kedua, melaksanakan tes. Tes mahasiswa baru di Universitas Yudharta Pasuruan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi. Jadi bagi Anda yang sudah mendaftar namun belum tes, silakan mengikuti tes di Yudharta pukul 10 hari Sabtu. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu daftar ulang. Daftar ulang ini dilaksanakan setelah mengikuti tes atau kita beri waktu 1 minggu setelah mengikuti tes. Nah, berapa daftar ulangnya? Daftar ulangnya yaitu Rp650.000. Kemudian membayar ATM, jadi ATM-nya itu bentuk KTM dari Bank Jatim senilai Rp150.000. Nah, Rp150.000 itu nanti untuk Anda sendiri, jadi masuk di dalam ATM. Jadi kalau ATM bentuknya biasa, tapi kalau ATM ini bentuknya seperti KTP, yaitu kartu tanda penduduk, tapi ini menjadi kartu tanda mahasiswa. Tahapan selanjutnya yaitu pemberkasan. Pemberkasan jika SKHU, ijazah dan KTP Anda sudah jadi, silakan sesegera mungkin untuk melengkapi berkas tersebut. Apa saja? Yaitu ijazah, SKHU dan KTP. Nah, penyerahan berkas tersebut kita batasi sampai awal Oktober. Jadi apabila Anda tidak mengumpulkan berkas tersebut sampai Oktober, berarti wisuda Anda nanti akan ditangguhkan. Ada konsekuensi khusus bagi yang tidak menyetorkan ijazah. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada seluruh calon mahasiswa baru untuk sesegera mungkin apabila ijazah Anda sudah keluar, maka kami harapkan untuk segera melengkapi berkas langsung ke Universitas Yudharta Pasuruan. Yang selanjutnya yaitu mengikuti Pasopati atau Pekan Sosialisasi dan Orientasi Pendidikan Tinggi atau ospek kalau istilahnya di SLTA. Nah, ospek ini nanti di sana akan diperkenalkan tentang kampus di Universitas Yudharta Pasuruan, khususnya terkait dengan teknis-teknis apa saja yang harus diketahui, apa saja yang harus dikerjakan, dan apa saja kewajiban bagi mahasiswa. Di antaranya di sana membuat NIM, nomor induk mahasiswa secara online. Kemudian ada FRS atau From Rencana Studi. Jadi FRS itu Anda membuat sebuah mata kuliah atau memilih sebuah mata kuliah untuk Anda laksanakan di semester tersebut. Ya. Jadi Anda memilih mata kuliah kemudian Anda jalankan di semester-semester 1, ya, khususnya di semester 1. Itu beberapa tahapan pendaftaran di Universitas Yudharta Pasuruan. Memiliki sopan santun merupakan kewajiban bagi kita semua. Oleh karena itu, bagi calon mahasiswa baru Universitas Yudharta Pasuruan wajib memiliki etika berikut. Yang pertama yaitu memiliki sopan santun ketika bertemu dosen, ketika bertemu karyawan, atau ketika bertemu teman. Jadi Anda mulai pertama kali kuliah yang kita himbau adalah sopan santun atau etika.
Yang kedua yaitu berpakaian rapi. Ketika Anda ke Yudarta, silakan menggunakan pakaian yang rapi, bersepatu dan memakai alma mater. Yang ketiga yaitu bijak bersosial media, memiliki etika yang baik dalam berjejaring, mengajar dan mengikuti sosial media di Universitas Siddhartha Pasuruan. Jadi ketika Anda memiliki sosial media, silakan Anda mengikuti akun sosial media universitas. Kemudian ketika Anda WA di WA Group, bersosialisasilah atau bersosial medialah yang bagus ya, dengan bacaan salam, kemudian mengenalkan diri, keperluannya apa, diakhiri dengan terima kasih. Itu merupakan salah satu hal yang wajib dilakukan oleh setiap mahasiswa. Yang keempat yaitu disiplin mengikuti kegiatan. Setiap kegiatan apapun silakan diikuti. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan kemampuan Anda. Kemudian untuk meningkatkan informasi khususnya di Universitas Siddhartha Pasuruan. Barangkali bermanfaat buat Anda, barangkali itu mendapatkan beasiswa semisal ya. Barangkali ada informasi-informasi penting yang wajib Anda ketahui sehingga Anda tidak ketinggalan satu informasi apapun dari Universitas Siddhartha Pasuruan. Ketika Anda melaksanakan pendaftaran di Universitas Siddhartha Pasuruan, jangan lupa mengumpulkan persyaratan pendaftaran yang saya sebutkan di atas. Yang pertama, fotokopi ijazah legalisir. Jadi Anda legalisir ijazah 3 kali ya, kemudian ada SKHU 3 kali, ada KTP, ada KK atau akte ya, yang harus Anda kumpulkan. Apabila ijazah dan SKHU sudah terbit, sesegera mungkin mengumpulkan. Apabila tidak mengumpulkan hingga awal Oktober, maka akan ditangguhkan. Alias Anda tidak bisa lulus tepat tahun. Karena ijazah Anda nanti akan kita setorkan ke Jakarta. Oleh karena itu ketika ijazahnya sudah keluar, silakan langsung mengumpulkan ke Universitas Siddhartha Pasuruan. Ingat, dilegalisir. Pada tahun 2021, Universitas Siddhartha Pasuruan ini ada 3 beasiswa. Yang pertama ada beasiswa Kartu Indonesia Pintar, yang kedua ada beasiswa Tahfidz, yang ketiga ada beasiswa Yayasan Darut Taqwa. Untuk KIPK ini buat kamu yang kurang mampu, namun memiliki cita-cita yang luhur. Syaratnya harus memiliki KIPK atau Kartu Indonesia Pintar atau PKH atau Kartu Program Keluarga Harapan atau KKS, Kartu Keluarga Sejahtera. Kemudian silakan Anda mendaftar di 2 aplikasi. Yang pertama ada Universitas Siddhartha Pasuruan, yang kedua ada Kemendikbud ya atau KIP Kemendikbud. Silakan login di browser Anda masing-masing. Yang kedua ada beasiswa Tahfidz. Beasiswa Tahfidz ini dipergunakan bagi Anda yang hafal 20-30 juz. Kemudian ada beasiswa Yayasan Darut Taqwa. Beasiswa Yayasan Darut Taqwa ini dipergunakan untuk Anda yang juara umum di tingkatan SMA, SMK, dan MA di Darut Taqwa. Berikut ini informasi yang harus dikumpulkan atau persyaratan beasiswa KIPK. Jadi bagi Anda yang mendaftar beasiswa KIPK, mempunyai KIPK, silakan ini segera mungkin dikumpulkan. Atau kalau kurang lengkap, Anda bisa langsung ke Universitas Siddhartha Pasuruan. Yang pertama, Anda wajib daftar di SIM Kemendikbud, yaitu KIP Kemendikbud gitu saja. Sampai keluar yang namanya kartu peserta mengikuti ujian KIPK dan memilih program studi yang tepat yang Anda rencanakan. Yang kedua, daftar di Universitas Siddhartha Pasuruan. Tahap selanjutnya yaitu melengkapi persyaratan, yaitu fotokopi KTP, fotokopi KK, fotokopi KIP, PKH, KKS,
di print ya kartu peserta KIPK, silakan dilengkapi, itu semua wajib. Ketika persyaratan administrasi ini tidak terpenuhi, maka Anda akan gugur sebelum melaksanakan tes yang sesungguhnya. Kemudian mengikuti tesnya ada dua. Yang pertama ada tes TPA atau tes potensi akademik di Universitas Yudharta Pasuruan. Yang kedua yaitu tes interview yang insya Allah dilaksanakan tanggal 15 atau tanggal 16 Agustus 2021. Kemudian membayar pendaftaran ya, biaya pendaftaran 300.000, kemudian daftar ulang 650.000 dan KTM Bank Jatim senilai 150.000. Dan perlu diingat bahwa daftar ulang ini atau registrasi ini hanya satu kali ketika Anda menjadi mahasiswa. Jadi setiap semester Anda nanti tidak registrasi, karena registrasi awal ini dipergunakan untuk melaksanakan pasopati, mendapat alma mater, kemudian untuk keperluan yang berhubungan dengan Universitas Yudharta Pasuruan. Oleh karena itu cukup dengan membayar SPP, kemudian angsuran DPP, Anda sudah bisa kuliah di Universitas Yudharta Pasuruan tanpa harus mengeluarkan uang sepeser apapun. Setelah Anda melaksanakan pendaftaran, silakan cek sister Anda. Ayo cek sister Anda dengan cara yang pertama buka sister Yudharta ACID atau sister.yudharta.ac.id di browser Anda. Kedua, silakan login pada aplikasi. Anda login, di sana ada tulisan login, silakan dipencet, kemudian memasukkan user dan password. Untuk user itu menggunakan nomor registrasi. Jadi kalau nomor registrasi bisa lihat di website yudharta.ac.id, kemudian di sana ada nomor rek, silakan itu dikopi, nama kamu dicari, kemudian di sebelah kiri ada nomor rek, itu dikopi. Kemudian untuk password itu tanggal lahir yang dibalik, ingat tanggal lahir yang dibalik ya. Contohnya seperti ini, semisal tahun lahirnya itu 2020 ya, berarti 2020 dikasih strip, ada stripnya ya. Strip bulannya berapa? Bulan 10 semisal, tulis bulan 10, kemudian ada strip lagi dipisahkan dengan strip, semisal tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 23. Nah, jadi tanggal lahir yang dibalik. Yang keempat, apabila sudah dapat masuk ke aplikasi, pastikan nama dan program studi Anda benar. Jadi pastikan nama Anda di sana benar. Apabila nama Anda salah, silakan ke Yudharta. Kemudian apabila program studinya salah, silakan ke Yudharta. Namun apabila semuanya benar, ikuti langkah selanjutnya atau informasi selanjutnya. Mungkin ketika pasopati. Nah, apakah boleh pindah jurusan ketika mendaftar di Universitas Yudharta Pasuruan? Pindah jurusan itu boleh selama Anda belum memiliki NIM, karena ketika pemrosesan NIM nanti pada waktu pasopati, setelah pasopati Anda tidak diperbolehkan untuk pindah. Oleh karena itu pastikan bahwa program studi Anda yang Anda pilih itu sesuai dengan cita-cita Anda, sesuai dengan konsultasi Bapak Ibu guru Anda di SMA, dan sesuai dengan konsultasi orang tua Anda. Dan perlu diingat bahwa ketika di sana ada tulisan ya, silakan membayar 300.000, itu mohon diabaikan karena itu sistem ya. Karena itu sistem, jadi silakan diabaikan. Yang penting nama dan program studi Anda sudah tepat. Kami menghimbau kepada seluruh mahasiswa baru atau mahasiswa lama atau Sivitas Akademika Universitas Yudharta Pasuruan untuk saling berbagi informasi terkait Universitas Yudharta Pasuruan, karena pendaftaran di Universitas Yudharta Pasuruan akan ditutup pada akhir Agustus. Oleh karena itu, ayo kita ajak teman-teman kita ajak keluarga kita ajak saudara-saudara kita untuk kuliah di sana. Karena Universitas Yudharta Pasuruan merupakan kampus terbaik di Pasuruan, kampus terbaik 10 di Indonesia, khususnya kampus NU terbaik. Oleh karena itu, ayo kita ajak
bagi yang sudah daftar di sekolah tinggi, institut dan sebagainya, ayo kita ajak kuliah di universitas, karena di tingkatannya Universitas Yudharta, universitas itu merupakan salah satu perguruan tinggi tertinggi. Jadi yang pertama ada sekolah tinggi, kemudian yang kedua ada institut, yang ketiga ada universitas. Nah, yang paling tinggi itu adalah universitas. Oleh karena itu eman-eman jika kita kuliah di institut atau sekolah tinggi. Mending dengan biaya yang sama kita bisa kuliah di universitas. Dan pastikan bahwa akreditasi, kalau kuliah di yang lain pastikan akreditasinya itu bagus ya, atau B. Nah, di Yudharta sudah B. Jadi maksimal semuanya sudah B. Nah, apa keuntungannya jika akreditasinya B? Kita bisa daftar kerja di BUMN, kita dapat kerja di BNS. Artinya kita akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Teknis pembayaran SPP dan DPP di Universitas Yudharta Pasuruan ini harus Anda ketahui, khususnya orang tua yang membiayai Anda. Yang pertama, contoh teknik informatika. Jika SPP-nya per semester itu 3 juta dan DPP-nya itu 6 juta, maka biasanya itu dibagi menjadi 3 gelombang pembayaran. Yang pertama, sebelum semester. Sebelum semester kita ilustrasikan membayar SPP, angsuran SPP ya 1 juta. Kemudian yang kedua, sebelum UTS. Sebelum UTS itu kita simulasikan dengan 1 juta itu membayar SPP dan 500.000 membayar DPP. Kemudian yang ketiga, sebelum ujian akhir semester atau UAS. Kita ilustrasikan dengan 1 juta itu membayar SPP dan 500.000 itu membayar DPP. Itulah beberapa angsuran atau keringanan di Universitas Yudharta Pasuruan. Jadi di Universitas Yudharta Pasuruan itu memberikan kesempatan kepada Anda, khususnya kaum-kaum di Pasuruan dan sekitarnya untuk kuliah di Yudharta dengan keringanan biaya angsuran yang perlu Anda ketahui. Teknis perkuliahan di Universitas Yudharta Pasuruan itu ada 2. Yang pertama ada kelas reguler atau kelas pagi. Yang kedua ada kelas khusus atau kelas karyawan. Biasanya kelas reguler itu kuliahnya jam 9 sampai jam 3 sore atau jam 15. Namun perlu diketahui bahwa mulai jam 19 sampai jam 15 itu menyesuaikan jadwal, semisal mulai jam 9 sampai jam 11, jam 11 sampai jam setengah 1. Kemudian pulang besoknya lagi. Jadi nggak full time ya. Kemudian kuliahnya 3 sampai 4 hari. Mungkin ketika 3 hari, satu semester itu 3 hari. Mungkin satu hari itu mata kuliahnya bisa 3 sampai 4 ya. Bisa saja 5 karena 3 hari. Namun ketika 4 hari itu mata kuliahnya bisa sehari 2, sehari 3 ya. Tergantung mata kuliah atau jadwal Anda masing-masing. Kemudian untuk kelas khusus itu diutamakan kerja. Jadi apabila Anda masuk di kelas khusus, khususnya kelas pekerja di sana, kelas karyawan, apabila ada halangan tidak bisa mengikuti kuliah karena kerja, maka silakan Anda itu izin ke Kosma atau ketua kelas dan dosen, dan pastikan dosennya itu Anda meminta tugas agar Anda tidak ketinggalan informasi atau ketinggalan kuliah pada kesempatan hari tersebut. Kemudian kuliahnya itu malam, mulai jam 5 sampai jam 9 malam ya. Kuliahnya hybrid, artinya hybrid itu besok kuliah offline, besoknya online ya. Dan perlu diketahui lagi bahwa diutamakan bekerja. Pindah jurusan apakah boleh? Nah, diperbolehkan pindah jurusan sebelum tanggal 29 Agustus ya. Jadi di awal September nanti ada ospek, dan ospek itu atau pasopati itu di sana akan membuat sebuah nomor, yaitu nomor NIM, namanya nomor induk mahasiswa. Jadi silakan pindah, silakan berkonsultasi dengan orang tua, berkonsultasi dengan saudara, dan berkonsultasi dengan guru. Apakah jurusan Anda sudah serak, sudah pas dengan kemampuan Anda. Apabila Anda pindah jurusan sesudah tanggal 1 September atau sudah mempunyai NIM, maka perpindahan dapat dilakukan di akhir semester 2. Jadi nunggu 1 tahun. Jadi semisal Anda hari ini mengambil jurusan teknik informatika ya, karena Anda menginginkan beasiswa, kemudian beasiswa itu tidak lolos, namun
hati nurani Anda sesungguhnya itu kepingin kuliah di PAI semisal ya, maka Anda diperbolehkan pindah di akhir semester 2. Jadi perpindahan ke semester 3 Anda bisa pindah. Namun saran saya, mumpung masih ada waktu kesempatan 3 minggu ini, silakan Anda bermunajat, silakan Anda beristikharah jurusan apa yang pas untuk Anda. Ayo ajak teman, keluarga, saudara untuk kuliah di Universitas Siddhartha Pasuruan. Terakhir pendaftaran tanggal 29 Agustus 2021. Aktif kegiatan kampus mulai tanggal 6 September sesuai jadwal ya. Ayo ajak teman-teman Anda untuk kuliah di Yudharta. Bagi Anda semua yang sudah daftar di Universitas Siddhartha atau yang belum daftar, silakan mengikuti informasi-informasi yang ada di akun sosial media dengan cara follow atau subscribe. Apa saja? Yang pertama, ikuti akun sosial media kita. Yang pertama ada IG atau Instagram. Pengikutnya sudah banyak. Di sana ada informasi-informasi, ada video-video pendek yang menarik, ya, ada motivasi-motivasi yang bagus, sehingga itu nanti akan berguna sekali bagi Anda. Apa? Yaitu Instagramnya Yudharta.Pasuruan. Ya. Kemudian ada Facebook. Facebook di sana kita ada fanpic. Jadi fanpicnya itu pengikutnya sudah banyak di Universitas Siddhartha Pasuruan. Alamatnya apa? Yaitu Univ.Yudharta. Ingat, Univ.Yudharta. Kemudian ada YouTube. YouTube ini ada program-program universitas yang sangat bagus, program-program kuliah kerja nyata, ada video profile dan lain sebagainya di YouTube Yudharta Official ya. Jadi Yudharta Official. Kemudian ada website. Semua informasi yang ada di Universitas Siddhartha Pasuruan, kegiatan, jadwal, dan lain sebagainya kita upload di dalam satu portal yang namanya yudharta.ac.id. Ingat, yudharta.ac.id. Silakan ikuti semua agar Anda tidak ketinggalan informasi penting yang wajib Anda ketahui. Itu tadi sekilas pendaftaran di Universitas Siddhartha Pasuruan. Silakan kunjungi secara offline ke kampus apabila data-data Anda kurang lengkap, ada informasi kurang lengkap, dan lain sebagainya. Saya akhiri, saya Muhammad Nizar sebagai Kepala Biro Komunikasi Mahasiswa dan Alumni Universitas Siddhartha Pasuruan berterima kasih kepada Anda semua karena telah mendaftar di Universitas Siddhartha Pasuruan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.